Oke, di sini saya punya waru. Ini jenisnya waru India. Ini saya lagi sama Mas Azid dari Anatomi Bonsai juga. Waru India ini tahapannya lagi bikin cabang. Ini lagi pengelosan, masih panjang. Rencananya nanti ini jadi cabang pertama, ini cabang kedua, kemudian ini cabang ketiga. Ya, untuk terusannya nanti pakai yang ini untuk top dan terusannya. Oke, nah untuk kali ini waru yang ini kalau teman-teman lihat di sini cabang pertamanya masih kecil, kemudian ini cabang keduanya udah relatif besar karena dia memang sudah ada dari awal, kemudian ini cabang ketiga terusannya. Nah ini rencananya cabang yang keduanya mau saya press karena ukurannya udah sesuai target, udah proporsional menurut saya, jadi ini mau saya press dulu. Awalnya waru ini agak tinggi ya, tapi karena saya lihat mata tunasnya rapat, kemudian tumbuh tunas-tunas di bawah, akhirnya saya press, saya bikin pendek, potongannya ada di sini, potongannya lumayan besar. Nah, rencananya ini mau saya bikin mami atau small nantinya. Oke, yang ini saya press dulu. Oke, biasanya kalau untuk pengepresan untuk anak cabang itu biasanya saya sisakan 1 atau 2 mata tunas. Ini teman-teman lihat di sini ada tunas, di sini ada tunas. Ini saya press di sini. Jadi udah pernah dipres sekali di sini, ya. Udah pernah dipres sekali, ini ngepres kedua kalinya. Media di pot ini awas saja ini Om. Nah biasanya saya di pot besar seperti ini nggak terlalu aneh, cuman pakai pasir, bladder, pasir kali, kemudian campur sekam sama pupuk kandang aja udah cukup untuk waru. Pupuk kandangnya dibanyakin nggak apa-apa, justru menurut saya waru lebih baik kalau pupuk kandangnya banyak, dan pertumbuhannya juga bisa maksimal. Ini rencana mau dibuat apa? Formal atau informal ini? Ya, biasanya di awal selalu saya bilang kalau saya bikin bahan bonsai selalu niatnya bikin formal, ya tegak lurus. Makanya selalu saya bikin akarnya keliling supaya nanti lebih mudah. Kalau teman-teman nonton video sama Mas Ben, saya setuju sekali pendapat Mas Ben tentang kenapa dibikin akar keliling. Itu sebenarnya karena awalnya memang ingin dibikin formal. Yang kedua, ketika kita membuat percabangan, kadang kita nggak tahu nanti tunasnya tumbuh di mana misalnya. Nah itu kelebihannya ketika akarnya muter, nanti bisa diubah. Iya, mukanya dari mana aja bisa. Itu kelebihannya. Ya, tujuannya juga seperti itu. Kenapa dibikin akar keliling? Jadi ketika cabangnya muncul di mana atau nanti mukanya dari mana itu lebih mudah dan nggak masalah ketika kita ganti untuk mukanya misalnya. Untuk bahan waru India ini pernah di-ground nggak? Oke, yang ini pernah saya ground 1 tahunan ya untuk gedein batangnya aja. Awalnya ini naik dari ground sebenarnya agak tinggi ya, agak tinggi. Tapi belakangan saya lihat ini sepertinya lebih cocok dibikin mami atau small nantinya karena kebetulan ini ada tumbuh cabang, posisinya pas. Akhirnya saya potong di sini, saya pendekin lagi, jadinya seperti ini. Ini di pot kurang lebih mungkin sekitar 3 atau 4 bulan ini udah di pot. Jadi waktu naik dari ground memang cuma ada cabang yang ini aja yang sekarang jadi cabang kedua. Cabang kedua ini sebenarnya awalnya cabang pertama karena tinggi, ada cabang kedua di atas, tapi karena ini mau saya bikin lebih pendek, akhirnya berubah ini jadi cabang kedua. Nanti rencananya cabang pertama pakai yang ini nanti. Ngomongin komposisi percabangan, untuk komposisi percabangan ini udah pas belum ini Pak? Ada kekurangan? Oke, menurut saya yang ini posisinya udah pas untuk 1, 2, 3 ini udah menurut saya udah pas. Nanti mungkin kalau ada tambahan tunas nanti untuk backnya ini memang belum ada. Nah kedepannya
nanti rencananya mudah-mudahan karena ini untuk terusan, bisa aja nanti ada tambahan untuk cabangnya lagi, misalnya saya kasih simulasi misalnya. Nah, ini tips buat teman-teman. Kadang batang, misalnya kita anggap ini adalah batang, itu bisa kita jadikan cabang untuk mempercepat proses. Misalnya contohnya gini, ini 1, 2, 3. Nah, ini untuk terusan tadi saya bilang. Nah, nantinya bisa juga terjadi ini jadi cabang keempat. Misalnya nanti diturunin seperti ini. Nah, di sini teman-teman ada mata tunas. Ini jadi cabang keempat, ya. Kemudian tunas yang ini nanti untuk terusannya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Misalnya teman-teman punya ada harusnya dia jadi batang, misalnya, atau memang itu batang, kemudian dijadikan cabang, nggak masalah. Yang penting tahapannya pas dan posisinya pas. Contohnya seperti ini bisa jadi cabang keempat. Nah, ini nanti terusannya bisa pakai yang ini, misalnya nanti tumbuh sini, untuk terusannya bisa pakai yang ini. Nanti ada tumbuh lagi untuk backnya, yaitu kita lihat perkembangannya nanti. Jadi batang jadi cabang nggak masalah, nanti di hasil akhirnya nggak akan kelihatan kalau misalnya itu batang atau cabang, itu nggak ada bedanya. Jadi untuk kedepannya seperti itu, mungkin ini bisa jadi cabang keempat, kemudian nanti terusannya bisa pakai tunas yang ada ini, untuk terusan batang bisa dari tunas selanjutnya. Jadi ini karena dia udah di los, nanti mungkin akan tambah besar, jadi cabang keempatnya nanti langsung udah besar, tinggal pakai tunas yang baru untuk bikin terusannya. Oke, sampai di sini dulu untuk tahapan bahan bonsai waru yang ini. Nanti kalau ada perkembangan bisa saya bikin video update-nya. Ini kalau belum laku juga. Oke, terima kasih Mas Azid udah bantu-bantu tadi ngangkat potnya, lumayan berat ini. Dari Anatomi Bonsai, silakan teman-teman bisa subscribe di channelnya Mas Azid Anatomi Bonsai. Bisa disimak di sana juga videonya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.